Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Sebuah pelabuhan yang ramai, datanglah kapal-kapal bersandar membawa rempah dan kain sutra. Namun kapal dari barat bukan hanya membawa barang dagangan, tapi juga membawa secercah cahaya baru, cahaya yang nantinya akan menerangi Nusantara selanjutnya. Tok. Wahai Tuhan, hamba hanyalah seorang rakyat jelata. Hamba hanyalah kaum sutra yang kotor. Mengapa Tuhan, saudagar yang kaya, sudi berduduk setikar dengan hamba? Wahai saudaraku, angkatlah kepalamu. Ajaran yang kubawa, ajaran yang kuanut, tidak ada yang namanya stratifikasi sosial. Ajaran yang kuanut adalah ajaran yang damai, ajaran yang penuh cinta kasih. Tidak ada Brahmana, tidak ada Sudra. Di antara kita yang membedakan hanyalah kebaikan di mata Tuhan. Kita semua adalah sama. Wahai Tuhan, ajaran apa gerangan ini? Kok begitu indah dan damai? Apakah jika saya memunculnya butuh biaya yang begitu mahal? Wahai saudaraku, ajaran ini bernama Islam. Ajaran ini mudah dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Ajaran ini kau tinggal bersaksi kepada Sang Pencipta. Jika menjalankan ibadah, kau hanya membasuh badanmu saja. Tok. Begitulah Islam mekar, itulah penyebaran Islam mekar bagai bunga teratai di tanah yang damai, karena dia adalah agama yang penuh cinta kasih, agama yang tidak ada stratifikasi sosial. Itulah yang menyebabkan rakyat-rakyat Nusantara berbondong-bondong masuk ke ajaran ini. Oh ya, selamat siang ya anak-anak. Selamat siang, Pak. Tahu nggak apa yang Bapak lakukan tadi? Dalam. Apa kaitannya dengan materi kali ini anak? Ada yang tahu nggak? Ya, perkembangan Islam. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari bahwasanya aktivitas Islam di masa lalu. Pada pertemuan kali ini itu Bapak akan menerangkan tentang teori dan media penyebaran Islam. Sebelum itu Bapak ingin menggambar sebentar.
kita akan bahas teori dan juga media penyebarannya. Nah, ada tahu nggak? Coba sambil dibuka bukunya ya. Di dalam buku itu ada berapa teori anak? Ada 4. Bidang teori memang ada 4 apa aja Mas Oba? Teori Gujarat, terus Arab, Arab, sama satunya lagi apa? Tiongkok. Oke, Bapak mulai dari Arab dulu ya. Teori Arab ini tokoh yang mengungkapkan siapa? Kita di buku. Siapa? Buya yang mengungkapkan adalah Buya Hamka. Buya Hamka mengungkapkan bahwasanya teori Arab ini dibawa oleh orang-orang Arab ke Indonesia itu adalah orang pedagang. Dari mana anak? Dari Arab sini, kemudian masuk ke Selat Malaka terlebih dahulu dan bermenyebar ke seluruh Indonesia. Buktinya apa? Buktinya adalah kalian menganut Islam. Kalian menganut mazhab apa? Syafi'i. Nah, itu adalah salah satu bukti dari adanya teori Arab ini. Teori Arab adalah salah satunya adalah mazhab Syafi'i. Selanjutnya yaitu adalah Persia atau sekarang yang lagi perang apa? Iran. Ya. Persia atau sekarang itu adalah Iran. Ini juga sama. Ini dibawa oleh para pedagang, para tasawuf, para orang pemazhab Syiah. Ini masuk ke Indonesia dari Persia, kemudian ke Selat Melaka dan seterusnya ke Indonesia. Salah satu bentuk contoh bukti nyatanya yaitu adalah adanya peringatan 10 Muharram yaitu adalah peringatan baik di Persia sana maupun di Indonesia untuk memperingati matinya Husain dalam perang Karbala. Tokohnya yaitu adalah Mulyana, Jajang Mulyana, tokoh dari Persia ini. Sambil dicatat ya anak-anak, nanti kemungkinan akan keluar juga waktu tesnya. Saja teori Gujarat. Teori Gujarat juga sama, yaitu di Gujarat itu di daerah India bagian barat sini. Ini adalah daerah Gujarat. Daerah Gujarat itu juga sama dibawa dari daerah Gujarat ke Indonesia, terutama di daerah Samudra Pasai atau di daerah Aceh. Itu adalah daerah pertama yang dikunjungi oleh orang-orang Gujarat. Bukti nyatanya yaitu adalah adanya kesamaan makam antara makam Sultan di Kerajaan Pasai sini dengan di sini adanya kesamaan bukti makam. Satunya yaitu adalah teori Tiongkok. Teori Tiongkok ini itu dibawa oleh orang-orang Tiongkok, para pedagang dan Laksamana Cheng Ho. Mereka berdagang, mereka sambil menyebarkan ajaran agama ke Indonesia dan seterusnya. Salah satu bukti nyatanya yaitu adalah berupa catatan dari Laksamana Cheng Ho itu sendiri. Nah, untuk media penyebarannya dibuka ada berapa anak? Ada berapa? 8. Ada 6. 6 apa aja? Saya bisa sebutkan ya. 6 itu apa saja? Ayo Mas Alfa, apa aja? Pendidikan. Terus pernikahan, perdagangan, seni, tasawuf, dan satu lagi apa? Yang di buku apa ya? Ya, kalau yang di buku itu yang satunya apa? Dakwah ya. Sebenarnya Bapak mau sedikit meluruskan ya, bahwasannya itu kalau dakwah itu belum bisa dikatakan tepat karena dari ke-6 ini itu adalah isinya dakwah.
dan sub-subnya itu lewat pernikahan, lewat perdagangan dan sebagainya. Nah, yang keenam, yang terakhir itu sebenarnya itu adalah politik. Nah, politik ini adalah materi selanjutnya, yang dimana itu berkaitan dengan kerajaan atau kesultanan-kesultanan. Nah, jika para sunan dan sebagainya penyebaran Islam pada zaman sekarang kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Tahu. Dakwahnya mungkin lewat apa? Pengajian. Pengajian. Kemudian ada lagi ya? Kajian. Sekarang kan banyak kajian. Kajian. Terus apa lagi? Ceramah. Tidak ada pemanfaatan digital. Kira-kira mereka akan memanfaatkan digital ya? Iya, dengan podcast biasanya. Ada lagi ya? Kayak kartun animasi. Jadi bahwasanya walaupun berbeda zaman, tetap mereka akan menebarkan ajaran agama Islam, tetapi dengan media yang berbeda. Kali ini project kalian itu ya akan membuat sebuah project bagaimana cara kalian menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, di sini ada 2 tugas. Di sini kan Bapak akan bagi jadi 2 kelompok. Ada tugas yang mendapatkan proyek membuat wayang, dan ada juga tugas yang membuat puisi. Nah, untuk pengerjaannya nanti kalian nanti kan Bapak pilihkan kalian akan dapat karya apa, terus masukkan nilai-nilai kenapa Islam itu bisa diterima di Indonesia. Salah satunya kan ajaran yang damai, terus tidak adanya status sosial, ini tidak adanya stratifikasi sosial juga. Itu nanti dimasukkan untuk di dalam naskah puisinya atau di dalam naskah cerita wayangnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bapak kasih ya untuk tugas mengerjakannya. Untuk kelompok 1, Mbak Mira dan Mbak Adi akan mengerjakan karya seni wayang. Untuk Mas Tono dan Mas Kota akan mengerjakan puisi. Nanti kalau ada kesusahan bilang saja ya. Ya. Untuk visinya itu bebas, kalian boleh 3 bait, boleh 4 atau sebisanya kalian aja. Yang penting poin utamanya itu apa pesan yang ingin kalian sampaikan, karena ini adalah cara kalian berdakwah. Dan Bapak membaca dari ini seperti itu. Sesuai ya. Terus kalian seperti kalian ya. Untuk kali ini penilaiannya itu bukan hanya kreativitas itu adalah penilaian bonus ya. Tapi yang utama itu adalah pesan yang ingin kalian sampaikan lewat media tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Saya anak-anak ya, makanya tidak terlatih ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Kalau gitu kelompok 2 bisa maju ya. Oke, bisa maju terlebih dahulu ya. Baca semua. Maju semua ya Bapak. Oke, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil puisi kami.
yang berjudul Saudagar Pembawa Terang. Angin laut membawa perahu dari Saudara, berlabuh di pesisir, menurunkan barang. Bukan prajurit yang datang membawa pedang, tapi saudagar ramah yang tersenyum senang. Ia gelar kain sutra dan rempah di atas tikar. Tutur katanya lembut, tidak pernah bertengkar. Kutanya padanya, apa rahasia damaimu Tuhan? Ia menatapku, hanya berserah pada satu. Tak perlu harta berlimpah untuk ikut perjalanan. Pada kasta yang membeda-bedakan manusia, Brahmana, Satria, Vaisya atau Sudra. Saat bersujud kita semua setara di hadapannya. Caranya ringan, tidak butuh mas bertumbuh, itu hanya dua kalimat saja bagi tubuh. Itulah saya itu perlahan merayap diterima Nusantara tanpa darah yang mau. Sekian, terima kasih. Nah itu Bapak mau tanya ya, kira-kira kesan apa yang ingin kalian sampaikan dalam puisi tersebut? Misalnya bahwa Islam datang dengan damai, mudah, murah, dan tanpa sistem kasta sehingga dapat diterima oleh kaum jelata pada saat itu. Baik. Tepuk tangan untuk Bapak beliau ya. Silakan. Lalu kita simpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Kalian terlebih dahulu belum menyimpulkan untuk Mbak Fatil atau Mbak Gita belum menyimpulkan materinya. Grup yang menyambung. Baik, kesimpulannya, penyebaran Islam di Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang damai dan bertahan. Secara garis besar, terdapat 4 teori utama yang menjelaskan asal-usul pembawa ajaran Islam ke Nusantara, yaitu Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok. Keberhasilan penyebaran Islam di Indonesia terletak pada fleksibilitas budaya. Islam tidak menghapuskan tradisi lokal secara paksa, melainkan melakukan akulturasi. Oke ya, pada pelajaran hari ini kita belajar tentang teori-teori tentang media-media penyebarannya yang bisa diterima oleh masyarakat Nusantara dan peralihan dari peradaban Indo-Buddha ke peradaban Islam. Untuk itu, sebagai pengatas kemampuan kalian, Bapak ingin tanyakan satu hal ya. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Bagaimana pemahaman kalian itu sejauh mana tentang materi ini? Bisa dituliskan dalam sebuah lembar kertas, nanti ditentukan ke depan. Ini bakal coba. Udah. Ya. Ya. Ini punya saya sama Pak. Udah ya. Ya. Bentar ya, Bapak bisa. Oke, terima kasih atas refleksi, atas ya, terima kasih lah atas refleksinya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi hari ini? Ya, Ada cukup. Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita akhiri pembelajaran kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.